Di dalam kerajaan ubur-ubur ini juga ditemukan struktur organisasi kerajaan di mana Aisyah sebagai Raja Ratu dan Nur Halim sebagai kepala suku yang bertugas melakukan ritual jamaah. Tak hanya mengaku sebagai jelmaan Ratu Pantai Selatan, Aisyah pun kerap menggelar ritual zikir sambil bernyanyi sepanjang malam. Ritual itu dilakukan secara rutin oleh kerajaan ubur-ubur setiap malam Jumat. Hal ini dilakukan guna membuka kunci harta karun Indonesia yang terpendam. Karena dianggap sesat, kala itu Aisyah ditahan selama 5 bulan hukuman penjara. Kini, kehidupan Aisyah tak diketahui lagi setelah bebas menjalani hukuman selama 5 bulan penjara. Sebab, rumah yang dijadikan sebagai kerajaan di lingkungan Sayabulu, Kota Serang, kini sudah kosong tanpa ada penghuninya. Banyaknya aliran sesat yang ada di wilayah ini bagi Ketua MUI Pandeglang dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama. Kalau dari beberapa aliran sesat yang tadi Pak Hamdi sempat sampaikan, sebetulnya kenapa ya Pak ya aliran sesat ini terjadi lagi di wilayah ini? Apa sih sebetulnya benang merahnya? Di antaranya karena kedangkalan dalam hal keilmuan agama. Maaf, karena wilayah Pandeglang juga yang begitu luas, tetapi mereka terisolir diri. Daerah terpencil begitu ya. Penyimpangan agama bagi sebagian pengikutnya kerap dianggap sebagai salah satu alasan untuk lebih dekat dengan Sang Khalik. Ketika suatu ajaran tidak sesuai dengan aturan dan tuntunan yang berlaku, maka itu bisa dikatakan sesat. Jadi apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Apalagi kalau kita bicara mengenai aliran sesat ini Ustadz, saya bilangnya beberapa ya Ustadz ya, karena tidak semuanya. Beberapa ini salah satunya ada di wilayah Pandeglang, cukup jauh juga dari wilayah perkotaan, kemudian juga jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, seperti apa Ustadz melihat hal ini? Saya melihat sebenarnya alhamdulillah kita punya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang di situ masya Allah ormas-ormas Islam sudah bergabung, dan yang diangkat sebagai orang yang bergabung di sana pasti saya yakin kompeten di bidangnya. Nah, saya berharap muslimin bisa kembali kepada MUI gitu kan, supaya MUI ini bisa menjadi rujukan kita, baik itu di kota pun di luar kota gitu. Mungkin ini adalah sebuah tantangan tanda kutip, di mana harusnya memang dai-dai lebih gencar lagi menyebarkan agama Islam, lebih ikhlas gitu kan, dan lebih memurnikan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya betul-betul Islam itu satu warna dan memang tidak ada warna-warna yang lain, karena memang guru kita satu, kiai kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita tidak berselisih, karena memang kalau kita kembali kepada satu rujukan harusnya sama. Ironisnya, meskipun telah dilakukan upaya untuk membuat pengikut aliran ini sadar dan kembali kepada tuntunan Islam, namun masih saja ada kendala yang membuat Misran dan Haryati teguh pada aliran yang diajarkan orang tua mereka. Kalau Pak Sahim itu saat itu juga langsung, sementara Haryati dan Misran yang dominan itu dua belum untuk kembali, sehingga dibawa ke Pandeglang 1 minggu dibina di Abu Yamuh tadi, Cidahu. Alhamdulillah insaf dan sadar. Memang dangkalnya pemahaman agama yang masih belum sampai gitu, yang masih belum sampai, yang kita sayangkan begitu. Jadi agama masih belum dianggap sesuatu kewajiban yang harus dipelajari, yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah hari kiamat. Kalau seandainya mereka belajar agama yang benar, Islam tidak akan pernah berubah. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Beberapa aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh warga di Kecamatan Sumbur, tepatnya di wilayah Kampung Cimenteng, Pandeglang, Banten, Jawa Barat, yang menganut aliran Hakzat. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah atau sholat sunnah menghadap ke 4 arah mata angin. Warga yang menganut aliran Hakzat ini menyebutkan bahwa apa yang mereka lakukan ini karena mendapatkan wangsit dari Pelabuhan Ratu. Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pandeglang, Banten ini mengatakan bahwa aliran Hakzat merupakan aliran sesat atau menyimpang karena hal-hal yang kemudian dilakukan bertentangan dengan ajaran agama yang berlaku. Pihak MUI juga menyebutkan pemirsa bahwa
masih bermunculannya aliran sesat di Indonesia, salah satunya adalah di wilayah Pandeglang. Ini dikarenakan lokasi atau pemukiman warga yang cukup jauh dari daerah perkotaan, sehingga pemahaman mengenai agama, kemudian interaksi dengan masyarakat kota dinilai kurang. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.